Sob Sur, di episode kali ini lo bakal ditemenin sama gue Pamela dan kita bakal bahas soal impulsif. Lebih spesifiknya lagi nih ya, kita bakal bahas soal tips mengatasi impulsif saat di rumah aja. Kenapa sih gue bahas ini? Karena sebenarnya gue sendiri pun mengalami dan teman-teman di sekitar gue pun banyak yang bilang jadi lebih boros dan jadi lebih sering belanja saat pandemi ini gitu ya. Padahal kan kalau misalnya lagi pandemi ini kan harusnya lebih hemat ya, karena kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Nah coba kalau misalnya lo selama pandemi ini udah beli apa aja, selama di rumah ini udah belanja apa aja, coba diingat-ingat lagi. Nah kalau misalnya gue nih, barang-barang yang menurut gue nggak terlalu penting untuk dibeli tapi udah gue beli, itu adalah kemeja, ada sweater, ada outer ini yang sengaja gue pakai biar ada yang lihat, terus ada juga kacamata, ada juga dumbbell, ada juga matras yoga, terus ada juga kaset PS, ada tas, ada ya pokoknya itulah, masih ada banyak yang mungkin belum gue sebutin. Dan bahkan belum termasuk makanan dan minuman yang gue beli secara online. Nah untungnya gue tahu gimana tipsnya, gimana caranya untuk bertaubat dari kebiasaan buruk itu. Nah makanya gini, gue share nih kalau lo pada nih ya, biar jadi lebih hemat gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas tipsnya. Oke, poin yang pertama, jangan keseringan buka marketplace. Nah, marketplace itu apa aja sih? Itu termasuk Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan teman-temannya, karena disitulah sumber kemiskinan lo. Kenapa? Karena misalnya lo lagi nggak niat belanja nih ya, terus lo buka salah satu aplikasi tersebut, terus lo menemukan ada voucher diskon, ada barang diskon, atau ada flash sale, dan ada free ongkir. Siapa sih yang nggak kegoda? Gua pun bisa jadi tergoda. Nah makanya kalau misalnya lo mau belanja via online, kebutuhan pribadi lah ya, karena kan lagi pandemi gini, enaknya emang belinya online. Nah misalnya lo mau beli sabun lah, taruh kata, nah lo cari aja langsung official store-nya, karena di marketplace biasanya ada official store-nya biar produknya terpercaya ya. Atau misalnya mau nyari referensi lain, lo cari aja langsung di search box-nya, cari aja sabun apa gitu, nanti kan ada pilihan-pilihannya. Pokoknya jangan pernah nyari di homepage, karena bisa jadi lo niatnya beli sabun, malah jadi beli kemeja lah, beli kaos lah, beli aksesoris lah, jadi pengeluarannya pun membengkak gitu loh. Jadi ya ada pengeluaran tidak terduga dari situ. Nah tips berikutnya, ini jangan pernah simpan aplikasi marketplace di halaman depan handphone lo. Kalau bisa dimasukin aja ke folder-folder yang bikin lo males ngekliknya, lo males ngebukanya, karena kalau misalnya gampang dilihat, gampang pula godaan untuk belanjanya. Begitu sih. Oke, poin yang kedua, jangan keseringan buka IG. Apa sih hubungannya buka IG dengan belanja? Nah, kan kita tahu ya, di IG itu ada fitur yang shop. Nah, abis itu pasti di antara kalian nih, termasuk gue, ada yang follow akun untuk belanja, entah itu pakaian, aksesoris, atau mungkin makanan. Nah disitulah godaannya tuh. Gimana sih caranya? Ya caranya sebenarnya gampang banget, kalian nggak usah unfollow, karena siapa tahu suatu hari butuh, atau suatu hari ketika baru gajian mau beli, itu nggak apa-apa. Kalian ini tipsnya cuma tinggal hide aja dari feed atau dari story. Ini khusus untuk lo yang mudah tergoda ya. Kalau misalnya emang lo merasa kuat iman dengan melihat itu, ayo udahlah gue akan beli, ya udah nggak usah di hide gitu. Ini pokoknya biar untuk menekan pemikiran-pemikiran, lucu ya, kayaknya enak ya, jadinya beli gitu sih. Jadi cuma tinggal di hide aja dari feed dan dari story. Oke, poin 3, jangan keseringan buka aplikasi Gojek atau Grab ketika lo nggak kemana-mana. Jadi seperti yang kita tahu ya, di aplikasi Gojek itu ada GoFood, di aplikasi Grab itu ada GrabFood. Nah, dua aplikasi inilah yang bisa bikin kantong lu bolong ketika lo nggak kemana-mana, karena lo jadinya jajan. Bisa jadi lo nggak niat jajan nih, kayak gue nih pernah beberapa kali lah gue nggak niat jajan, terus pas lihat ada voucher diskon, terus ada voucher potongan harga buat ongkir,
atau mungkin buy one get one. Nah itu yang bikin lo jajan karena mikirnya kapan lagi nih diskon lebih murah lagi kan. Nah sebenarnya inilah yang harus dihindari, makanya jangan keseringan dibuka. Padahal kalau misalnya lo nggak beli, itu pun nggak akan bikin lo mati gitu kan. Kalau lo di rumah aja itu bisa lebih hemat dengan lo masak. Dan kalau misalnya ngekos pun lo bisa beli warteg atau jajan-jajan di sekitar aja yang udah pasti jauh lebih murah kayak gitu sih. Nah, yang penting nih, yang penting banget itu mencatat pemasukan dan pengeluaran bulanan lo atau mingguan lo, terserah lo mau nyatetnya bulanan atau mingguan, pokoknya dicatat biar lebih terkontrol lagi, biar menurunkan sifat impulsif, karena gue udah menerapkan itu dan nyatanya berhasil. Nah terus gimana sih misalnya muncul pertanyaan, gue kan weekend agak gabut nih, jadinya gue lebih scrolling di IG Marketplace atau mungkin aplikasi ojol tadi. Nah ini lo harus mengerjakan hal lain sih, bisa jadi hobi atau mencari penghasilan tambahan di tengah pandemi kayak gini. Misalnya bingung mencari penghasilan tambahannya apa, kalian bisa tonton video sebelumnya, video ngabsur sebelumnya yang waktu itu sama Tasya. Itu ada tips untuk menambah pendapatan di tengah pandemi. Jadi siapa tahu dari nonton video ngabsur ini udah nggak impulsif, terus jadi cuannya pun bertambah. Jadi kan selama pandemi ini lebih aman lagi ya isi kantongnya. Oke, segitu dulu aja tips dari gue. Semoga bisa diterapkan dan bermanfaat. Kalau misalnya dari lo ada tips lain yang lebih ampuh, mujarab, sakti, mandraguna, terserah. Pokoknya komen aja di bawah, karena gue juga masih saling belajar, kita saling sharing. Jadi ya saling berbagi lah ya. Jangan lupa juga untuk di like, di subscribe juga, di share ke teman-temannya yang sering belanja online nih. Jangan lupa untuk tonton juga video ngabsur yang lainnya ya. Oke, segitu dulu aja. Sampai ketemu lagi. Dadah! Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngabsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.